Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathur Ratama, NPM 18210293. Saya di sini akan membacakan makalah kelompok 10 tentang keimigrasian dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah anggota dalam sebuah komunitas politik dan dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam politik. Seseorang dengan keanggotaan tersebut disebut warga negara. Istilah ini secara umum mirip dengan kebangsaan. Walaupun dimungkinkan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara, contohnya secara hukum merupakan subjek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik. Kewarganegaraan adalah gagasan dalam kerangka negara bangsa, secara konsep maupun praktik. Kewarganegaraan selalu berada dalam proses rekonstruksi. Elemen-elemen yang dikonstruksikan adalah 1. Masalah hak dan kewajiban warga negara dan negara. 2. Rumusan hak dan kewajiban yang berimplikasi secara spesifik pada kelompok tertentu. 3. Rumusan hak dan kewajiban yang bersifat kolektif dan individual. Konsep kewarganegaraan lahir dalam konteks negara demokratis karena mempunyai asumsi tentang kedaulatan rakyat dan hak rakyat yang harus dipenuhi. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, masalah kewarganegaraan diatur dalam undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, UU Nomor 3 Tahun 1946 sudah tidak berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk Indonesia, beberapa kali mengalami perubahan. Tanggal 27 Februari 1947, pemerintah Indonesia dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan kependudukan Indonesia. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Miftah Husadah. Kepada Saudara Miftah Husadah dipersilahkan. MB 27 Desember 1949 sudah tidak berlaku. Dalam permasalahan orang-orang Belanda dan Eropa di Indonesia, negara Republik Indonesia sekitar dengan Kerajaan Belanda melangsungkan konferensi meja bundar tanggal 27 Desember 1949 antara Belanda dengan negara Indonesia. Artinya, kedua negara harus menentukan siapa saja yang menjadi warga negara masing-masing. Setelah Republik Indonesia berserikat berdaulat penuh lepas dari penjajahan Belanda, maka ditentukanlah hak opsi dan repudasi dalam piagam persetujuan pembagian warga negara konferensi tersebut. Ketiga, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 sudah tidak berlaku. Sebuah aturan mengenai kewarganegaraan berhasil disahkan pada tahun yang sama, yang dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyebutkan 7 cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu pertama, kelahiran, kedua, pengangkatan, ketiga, dikabulkan permohonan, keempat, kewarganegaraan, kelima, perkawinan, keenam, turut ayah dan ibu, dan karena pernyataan, ketujuh. Keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 sudah tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 JO. Peraturan-peraturan Nomor 13 Tahun 1976 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 dan pemberlakuannya bersifat khusus yang berlaku 1 tahun, yaitu diberlakukan kepada orang asal Indonesia yang pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 ini bertempat tinggal di negeri Belanda, Suriname, dan Antillen Belanda yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia semata-mata karena timbulnya sengketa Irian Barat. Kelima, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang sekarang masih berlaku. Ada beberapa asas kewarganegaraan, yaitu asas ius soli,
asas ius sanguinis, dan asas naturalisasi. Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, maka asas-asas yang dipakai di Indonesia dalam menentukan kewarganegaraan adalah ius soli, asas ius sanguinis, dan asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Hanya berlaku bagi anak sampai umur atau usia 18 tahun. B. Keimigrasian. Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin yaitu migratio yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju tempat atau negara lainnya. Paradigma baru melihat bahwa keimigrasian itu bersifat multidimensional, baik itu dalam tatanan nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena masalah keimigrasian adalah manusia yang dinamis, sehingga ruang lingkup keimigrasian mencakup beberapa bidang. Pertama, bidang politik. Bidang politik sering difungsikan keimigrasian ditempatkan pada hubungan internasional. Di sisi lain, seseorang untuk melintas batas negara dan bertempat tinggal di suatu negara dilihat sebagai hak asasi manusia. Kedua, bidang ekonomi. Tampak jelas keterkaitan dalam rangka melaksanakan politik perekonomian suatu negara dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global yang ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga menciptakan lapangan kerja dan mengalirkan teknologi dan meningkatkan aus manusia. Mengikuti sehingga jelas bahwa jasa keimigrasian suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya April Mahesa, Siasah Hukum Tata Negara, ingin mempresentasikan berkenaan tentang kewarganegaraan dan keimigrasian. Di dalam kelompok kami bicara tentang kewarganegaraan itu bicara tentang negara. Di dalam suatu negara tercipta karena adanya warga negara. Warga negara adalah manusia atau sekelompok orang yang hidup di dalam satu negara, dan kewarganegaraan adalah sifat dari warga negara yang mengartikan bahwa kewarganegaraan adalah bukti dari identitas suatu warga negara. Bicara tentang keimigrasian, banyak bidang-bidang yang berbicara tentang imigrasi, politik, sosial, dan juga keamanan. Bidang keamanan itu berbicara tentang permasalahan yang timbul dan berkaitan tentang keimigrasian. Dia mengatur bagaimana konsep keamanan, bagaimana konsep stabilitas keamanan negara, yang itu melahirkan kebijakan-kebijakan tentang imigrasi dan mengatur tentang permasalahan problem-problem tentang imigrasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Tadi saya di sini akan melanjutkan materi mengenai bidang kependudukan. Kependudukan merupakan aset bangsa, struktur dan komposisi penduduk. Negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan nasional. Menurut Imam Santoso, bahwasanya institusi keimigrasian Indonesia selain mengawasi lalu lintas, orang juga dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi. Hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasi, atau izin tempat tinggal. Kemudian kalau kita lihat pada saat ini beberapa dasar hukum yang digunakan terkait fungsi keimigrasian antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dapat disimpulkan arah kebijakan baru bagi pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian. Latar belakang lahirnya undang-undang ini adalah
bergulirnya globalisasi yang mempengaruhi sektor kehidupan masyarakat dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang terus menembus batas wilayah kenegaraan. Aspek hubungan kemanusiaan yang selam ini bersifat internasional. Bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.